Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi abwabi rubaiyil mujarrodi wal mulhaqi bihi. Pada pasal ini akan menjelaskan bab-bab fi'il rubai mujarrad beserta mulhaqnya. Fi'il terbagi kepada dua. Yang pertama adalah fi'il sulasi, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf, dan yang kedua adalah fi'il rubai atau fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Fi'il mujarrad hurufnya tidak lebih dari 4 huruf. Rahasianya adalah supaya tidak menyerupai isim mujarrad yang hurufnya tidak lebih dari 5 huruf. Ada 4 wazan untuk isim khumasi mujarrad. Yang pertama adalah fa'allalun. Wazan yang kedua adalah fa'lalilun. Wazan yang ketiga adalah fu'allilun. Dan wazan yang keempat adalah fi'lallun. Dalam masalah mujarrad, jumlah huruf fi'il mujarrad tidak boleh sama, apalagi melebihi jumlah huruf isim mujarrad, karena derajat fi'il lebih rendah dari isim, dengan argumentasi bahwa yang pertama, fi'il membutuhkan isim dalam hal membuat kalam, seperti lafaz ja'a zaidun. Ja'a adalah fi'il, membutuhkan fa'il yang mana fa'il adalah kalimat isim. Dan alasan yang kedua adalah karena fi'il dicetak dari isim, maka fi'il menjadi cabang dari isim yang menjadi asal citak atau mustaq minhu. Alasan fi'il rubai mujarrad hanya 1 bab karena yang pertama istiqra atau penelitian ulama, sedangkan yang kedua adalah fi'il rubai itu berat karena banyak hurufnya, sehingga tidak seperti fi'il sulasi mujarrad yang berkemungkinan berharkat patah, kasroh ataupun dhammah pada ain fi'il mudhari'nya. Harkat pada fi'il madi rubai mujarrad hanya fathah. Karena fathah adalah harkat yang ringan, maka mengimbangi sisi beratnya rubai mujarrad. Summar rubaiyu, lalu adapun fi'il yang terdiri dari 4 huruf asal dinamakan rubai mujarrad bibabin wahidi, itu mempunyai 1 bab, yaitu wazan fa'lala mauzun dahroja. Huruf fi'il rubai mujarrad tidak semuanya memiliki harkat. Bisa kita lihat pada ainnya sukun. Itu dikarenakan supaya tidak berkumpul 4 harkat pada 1 kalimat, yang mana hal tersebut adalah puncak dari berat ketika membacanya. Walhiq, dan jadikanlah mulhaq bihi dengan 1 bab rubai mujarrad sitan pada 6 bab bighairi zaidi, dengan tanpa tambahan. Yang dimaksud mulhaq atau ilhaq adalah menjadikan kalimat lain dengan cara menambah huruf supaya sesuai bilangan huruf, harkat, sukun, serta sama dalam semua tasrifannya. Ketika membahas mulhaq, maka ada yang dinamakan dengan manhut.
yaitu fi'il rubai yang merupakan singkatan dari dua kalimat atau lebih untuk menunjukkan hikayat pengucapan susunan kata tersebut, oleh ahli shorof dinamakan manhut. Fi'il rubai manhut ini hukumnya khilaf di antara ulama shorof. Yang pertama, menurut mayoritas hukumnya manhut adalah sama'i. Dan pendapat kedua, menurut ulama muhakkikin hukumnya adalah qiyasi. Jadi boleh bagi kita meringkas susunan kata dengan memperhatikan ketertiban huruf. Wazan mulhaq fi'il rubai mujarrad adalah fa'ala, fa'wala, kadzaka begitu juga fa'ala wazan fa'ala, fa'yala wazan fa'yala, fa'la wazan fa'la, wa kadzaka begitu juga fa'lala wazan fa'lala. Yang pertama adalah fa'ala, yaitu dengan menambah huruf waw yang sukun di antara pa dan ain fi'il. Contoh hauqala Zaidun. Yang kedua adalah fa'ala, yaitu dengan menambah huruf iya yang sukun antara fa dan ain fi'il. Contoh baitoro Zaidun al-hatoba. Lalu yang ketiga adalah fa'wala, yaitu dengan menambahkan waw yang berharkat patah antara ain dan lam. Contoh jahwaro Zaidun al-Qur'ana. Yang keempat adalah fa'yala, yaitu dengan menambahkan huruf iya yang berharkat patah antara ain dan lam fi'il. Contoh asyaro Zaidun. Yang kelima adalah fa'lala. Contoh jalbaba Zaidun. Dan yang terakhir adalah wazan fa'la, yaitu dengan menambahkan alif layinah pada huruf akhir. Contoh salqo, salqaitu Zaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi abwabis sulasiyil mazidi. Pasal ini membahas bab-bab sulasi mazid. Sebagaimana di awal bahwa fi'il terbagi pada fi'il sulasi dan yang kedua adalah fi'il rubai. Lalu fi'il sulasi bagian yang kedua adalah sulasi mazid, yaitu makana madihi ala salasati ahrufin ma'a ziyadatin. Kalimat yang sigat fi'il madinya berjumlah 3 huruf asal beserta huruf tambahan. Zaidus sulasi, adapun fi'il sulasi mazid, arbaun itu ada 4, ma'ashrin serta 10 bab, yakni 14 bab. Wahia, adapun yang 14 bab, tajri itu berjalan liaksamin pada bagian-bagian, salasin yakni 3 bagian. Bagian yang pertama adalah warna awal, karena huruf zaidahnya ada 1.
berisi 3 bab dinamakan rubai karena secara keseluruhan berjumlah 4 huruf. Dan yang kedua adalah warna sani karena huruf zaidahnya ada 2 berisi 5 bab dinamakan humasi karena secara keseluruhan berjumlah 5 huruf. Dan yang ketiga adalah warna salis 3 huruf tambahan berisi 6 bab dinamakan sudasi karena keseluruhan berjumlah 6 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluha, adapun yang pertama dari 3 bagian. Ar-rubaiyu itu fi'il rubai, yaitu huruf asal 3, huruf tambahan 1. Mislu akroma, yaitu seperti mauzun akroma. Bagian pertama untuk fi'il sulasi mazid adalah warna awal. Bab yang pertama adalah wazan af'ala dengan menambahkan huruf hamzah pada awal kata. Mauzun untuk fi'il muta'addi adalah akroma dan untuk fi'il lazim adalah adbaro. Faidah wazan af'ala adalah memuta'addikan fi'il, yaitu menjadikan fi'il mempunyai maf'ul bih, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan menambahkan imbuhan me dan akhiran kan. Contoh untuk fi'il yang asalnya lazim adalah akramtu zaidan, aku memuliakan Zaid. Lapad akroma asalnya adalah karoma yang artinya mulia. Lalu untuk contoh fi'il yang muta'addi adalah albastu amron jubbatan, aku memakaikan Amar sebuah jubah. Asal katanya adalah labisa yang artinya memakai. Namun setelah dimasukkan pada wazan af'ala menjadi lapad albasa, maka memiliki imbuhan me dan akhiran kan, yang mana menjadi membutuhkan 2 maf'ul, yaitu lapad amron dan lapad jubbatan. Penjelasan rinci tentang faidah wazan af'ala akan dibahas pada bait li hamzi if'alin ma'anin sab'ah ta'diyatun soyrurotun wa kasroh. Lalu bab kedua adalah wazan fa'ala, yaitu dengan mentad'ib atau mendobel ain fi'il. Ulama ikhtilaf dalam huruf zaidah pada wazan fa'ala. Yang pertama, menurut mayoritas ulama, huruf zaidahnya adalah ain yang kedua. Dan menurut Imam Khalil Al-Farahidi, yang menjadi huruf zaidahnya adalah ain yang pertama. Namun, muridnya Imam Khalil yaitu Imam Sibawayh berpendapat bahwa ain yang mana saja bisa dianggap huruf zaidah. Untuk mauzun yang masyhur adalah lafad parroha, yaitu dengan mentad'ib atau mendobel ro yang asalnya lapad fariha. Faidah wazan fa'ala adalah sama dengan wazan af'ala, yaitu memuta'adikan kalimat fi'il atau menjadikan fi'il membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contoh farrohtu zaidan, aku membahagiakan Zaid. Lafad farroha dari asal fariha yang maknanya bahagia menjadi membahagiakan. Faidah yang kedua dari wazan fa'ala adalah memperbanyak makna. Contoh jawwala jaidun, Jaid banyak berkeluyuran. Contoh lain adalah mauwatal ibilu, banyak yang telah mati apa al ibilu unta.
Bab kedua ini diisi oleh fiil-fiil yang muta'addi ataupun fiil-fiil yang lazim. Bab yang ketiga dari bagian pertama, warna awal adalah wazan fa'ala, yaitu dengan menambahkan alif antara fa dan ain fiil, mauzun qotala. Faidah wazan fa'ala adalah menjadikan fiil-fiil yang masuk pada wazan fa'ala bermakna musyarakah atau bermakna saling. Contoh, qotala al-qaumu. Qotala saling membunuh. Siapa al-qaumu? Kaum. Yang mana makna qotala secara lazim dimaknai dengan berperang. Karena asal kata dari qotala adalah qotala, yaitu membunuh. Setelah dimasuki alif antara qaf dan ta, yaitu berwazan fa'ala, maka menjadi bermakna saling bunuh. Faidah lain dari wazan fa'ala adalah memiliki makna af'ala, yaitu dengan menambahkan awalan mu dan akhiran kan. Contoh, afaqallahu, semoga Allah memaafkanmu. Penjelasan secara terperinci akan dibahas pada bait yang khusus menjelaskan tentang faidah wazan fa'ala, yaitu nanti pada bab fawaid. Pengarang akan membahas khusus untuk faidah wazan fa'ala, yaitu pada bait lisodirin minimro'aini fa'ala wa qalla kal ilahu zaidan qotala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahsus dan tentukanlah khumasian pada fi'il khumasi bidil auzani dengan wazan-wazan ini. Pabad'uha, maka yang pertama kan kasaro, yaitu seperti mauzun in kasaro, wazan in fa'ala. Untuk warna yang kedua dari sulasi mazid bih dikenal dengan nama khumasi, yaitu huruf asal 3 dan huruf tambahan 2. Bab yang pertama dari warna sani ini adalah wazan in fa'ala, yaitu dengan menambah hamzah dan nun sebelum fa fi'il. Mauzun yang masyhur untuk wazan in fa'ala adalah in kasaro. Fiil-fiil yang masuk pada wazan in fa'ala semua hukumnya lazim, karena wazan in fa'ala yanfa'ilu berfaidah mutawa'ah. Yang dimaksud dengan mutawa'ah adalah husulu asari syai'in an ta'alluqil fi'lil muta'addi bi syai'in akhar, yaitu sebuah peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh pekerjaan fiil yang muta'addi. Sebagai contoh, lapad kasartuz zujaja fan kasaro, aku memecahkan kaca maka kaca itu pecah. Lapad in kasaro adalah kalimat fiil yang terjadi diakibatkan oleh pekerjaan fiil yang muta'addi, yaitu kasartu, aku memecahkan. Bab kedua dari warna sani sulasi mazid fi adalah wazan ifta'ala, yaitu dengan menambahkan hamzah sebelum fa fiil dan huruf ta di antara fa fi'il dan ain fi'il. Mauzun ijtama'a, asal kata jama'a.
Fiil-fiil yang masuk pada wazan ifta'ala ini adalah ada yang muta'adi dan ada yang lazim. Ketika muta'adi, maka wazan ifta'ala bermakna ittakhoda atau bermakna membuat. Contoh, ikhtabaztu, aku membuat roti. Juga contoh untuk fiil yang lazim yang ada pada wazan ifta'ala adalah fiil-fiil yang bermakna mutawa'ah. Contoh, jama'tul hatoba fajtama'a, aku mengumpulkan kayu bakar, maka kayu itu terkumpul. Bab yang ketiga dari fiil khumasi adalah wazan if'alla, yaitu dengan menambahkan hamzah sebelum fa fiil dan mentad'ib atau mendobel lam fiil. Mauzun ihmarro. Untuk bab ketiga diisi oleh semua fiil-fiil yang lazim karena bab ini diperuntukkan bagi fiil yang mempunyai makna warna. Contoh, ihmarro wajhuki, wajahmu menjadi merah. Dan juga fiil ini dikhususkan untuk fiil-fiil yang mempunyai makna aib atau cacat, seperti lapad i'warro ainu zaidin, mata Zaid buta sebelah. Bab yang keempat untuk fiil khumasi adalah wazan tafa'ala, yaitu dengan menambahkan ta sebelum fa fiil dan mentad'if ain fiil. Mauzun takallama. Fiil-fiil yang ada pada bab keempat ini adalah fiil yang lazim juga fiil yang muta'addi. Ketika mempunyai hukum muta'addi, maka wazan ini bermakna akhoda atau membuat. Sebagai contoh adalah tawassadtu sauban, aku menjadikan baju sebagai bantal. Dan ketika mempunyai hukum lazim, maka bab tafa'ala ini bermakna mutawa'ah. Contoh, kasartu zujaja fatakassaro, aku memecahkan kaca, maka kaca itu pecah. Untuk bab yang kelima dari fiil khumasi adalah wazan tafa'ala, yaitu dengan menambahkan ta sebelum fa fiil dan alif di antara fa fiil dan ain fiil. Mauzun yang masyhur adalah lafadz taba'ada. Bab kelima ini diisi oleh fiil yang lazim juga fiil yang muta'addi. Ketika mempunyai hukum lazim, maka bab ini bermakna mutawa'ah. Contoh, kasyabtul khimaro fatakasyafa, aku membuka kerudung, maka kerudung itu terbuka. Dan ketika memiliki hukum muta'addi, maka bab ini bermakna musyarakah atau bermakna saling. Contoh, tasolahal qaumu, kaum itu saling berdamai.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk warna salis dari fi'il sulasi mazid adalah fi'il sudasi, yaitu fi'il yang terdiri dari 3 huruf asal dan 3 huruf tambahan. Untuk warna salis ini berisi 6 bab menurut pendapat pengarang, namun menurut pendapat ulama yang lain, warna salis ini berisi 4 bab, yaitu minus bab 5 dan bab 6 yang nanti akan dijelaskan. Bab yang pertama adalah wazan istaf'ala, yaitu dengan menambahkan hamzah, sin, dan ta sebelum pak fi'il mauzun istakhroja. Untuk bab pertama ini diisi oleh fi'il yang muta'addi juga fi'il yang lazim. Adapun faidah dan kegunaan dari wazan istaf'ala ini akan dijelaskan oleh pengarang di dalam bait lisinil istif'ali jama'ani litolabin soyruratin wijdani. Salah satu dari faidah wazan istaf'ala adalah tolab, yaitu meminta. Contoh, astagfirullahal azima, aku memohon atau meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bab kedua dari fi'il sudasi adalah wazan if'au'ala, yaitu dengan menambahkan hamzah sebelum pak fi'il, lalu wawu, dan jenis dari ain fi'il yang terletak setelah wawu, mauzun i'syausyaba. Wazan ini diisi oleh fiil-fiil yang lazim. Salah satu faidah dari wazan ini adalah memberi makna lebih atau sangat. Contoh, i'syausyabal ardu, i'syausyaba sangat subur, apa al ardu tanah itu. Bab yang ketiga dari fi'il sudasi adalah wazan if'awwala, yaitu dengan menambahkan hamzah sebelum pak fi'il dan menambahkan wawu yang bertasydid di antara ain fi'il dan lam fi'il, mauzun ijlawwada. Fi'il-fi'il yang masuk pada bab ini adalah fi'il-fi'il yang lazim, karena untuk bab ini dikhususkan bagi fiil-fiil yang mempunyai makna tabiat. Contoh, ijlau wazal ibilu, unta itu sangat kencang berlari. Bab keempat dari fi'il sudasi adalah wazan if'ala, yaitu dengan menambahkan hamzah sebelum pak fi'il dan menambahkan alif, lalu mentad'ib lam fi'il. Fi'il-fi'il yang masuk pada bab ini adalah fi'il yang lazim. Faidah dari bab ini adalah memberi makna lebih atau sangat. Contoh, ihmarro al-inabu, anggur itu sangat merah. Bab yang kelima dari fi'il sudasi adalah wazan if'anla, yaitu dengan menambahkan hamzah sebelum pak fi'il, lalu nun antara ain dan lam fi'il, lalu alif layinah setelah lam fi'il, mauzun islan ko. Bab kelima ini dan bab yang keenam itu diperselisihkan oleh ulama yang menurut pendapat pengarang
bahwa bab kelima dan bab keenam ini merupakan bab dari warna salis dari fi'il sulasi mazid. Sedangkan menurut mayoritas ulama, kedua bab ini adalah mulhaq dari rubai mazid warna sani bab pertama dari wazan if'an lala mauzun ihron jama. Fi'il yang masuk pada bab ini adalah fi'il lazim, contoh islan ko zaidun, Zaid tidur terlentang. Dan untuk bab yang terakhir yaitu bab 6, yaitu wazan if'an lala, yaitu dengan menambahkan hamzah sebelum pak fi'il, lalu nun, lalu jenis dari lam fi'il. Fi'il yang masuk pada bab ini adalah fi'il lazim, berfaidah memberi makna lebih atau sangat. Contoh iq'an sasa zaidun, Zaid sangat membusungkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidur rubai ala nau'aini, fi'il rubai mazid ada dua warna. Sebagaimana kita tahu, untuk pembagian yang terakhir adalah fi'il rubai mazid, yang definisinya adalah makana madihi ala arba'ati ahrufin ma'aziyadatin, yaitu kalimat yang pada sigat fi'il madinya berjumlah 4 huruf asal serta dengan huruf tambahan. Rubai mazid mempunyai dua warna. Yang pertama adalah warna awal, terdiri dari satu bab, disebut dengan khumasi karena huruf asal 4, huruf tambahan 1. Lalu warna sani yang berisi dua bab, dinamakan fi'il sudasi karena huruf asal 4 dan huruf tambahan 2. Namun pengarang dalam menjelaskan rubai mazid ini akan dijelaskan terlebih dahulu warna sani, yaitu fi'il sudasi. Fi'il sudasi atau warna sani dari rubai mazid bab yang pertama adalah if'an lala, mauzun ihron jama. Fi'il-fi'il yang masuk pada bab ini adalah fi'il yang hukumnya lazim, karena fi'il ini bermakna mutawa'ah. Sebagai contoh adalah harjamtul ibila fahron jama, saya kumpulkan unta, maka berkumpullah dia. Bab pertama ini menurut pendapat mayoritas ulama mempunyai dua mulhaq, yaitu wazan if'an lala mauzun iq'an sasa, dan bab yang kedua adalah if'an la mauzun islan ko, yang mana dua bab ini oleh pengarang dijadikan warna salis bab kelima dan bab keenam. Lalu bab yang kedua untuk warna sani fi'il sudasi rubai mazid adalah wazan if'alalla mauzun iqsya'arro. Untuk fi'il-fi'il yang masuk pada bab ini berisi fi'il yang hukumnya lazim, dan faidah dari bab ini adalah mubalaghah atau memberi makna lebih pada fi'il lazim. Sebagai contoh, iqsya'arrol jildu, kulit itu sangat mengerut. Lalu warna awal dari fi'il rubai mazid, untuk warna awal ini berisi satu bab, yaitu wazan tafa'lala
mauzun tadahroja. Fiil-fiil yang masuk pada bab ini adalah fiil lazim, karena fiil ini berfaidah mutawa'ah. Sebagai contoh, dahrojatu al-hajaro fatadahroja, aku menggelindingkan batu, maka batu itu menggelinding. Wazan ini mempunyai 8 mulhaq, yaitu lapad-lapad yang disamakan dalam tasrifannya pada bab tafa'lala. Untuk penjelasan dari ke-8 mulhaq wazan tafa'lala bisa kita lihat pada tabel atau penjelasan berikut ini.